Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ebi Rukli dari Universitas Mamulang, yaitu di semester 8. Ya, di sini saya ingin mempresentasikan pembelajaran seminar keuangan yang dimana itu judulnya Pasar Keuangan Internasional. Ini ada pengertian pasar keuangan internasional. Pasar keuangan internasional merupakan pertemuan antara pembeli dan penjual yang subjeknya adalah antar negara yang bersangkutan untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk menggunakan bursa efek secara langsung atau penjual dan pembeli, atau disebut over the counter. Ya. Di sini yang ditransaksikan adalah falas. Transaksi falas ini seperti transaksi jual beli di pasar pada umumnya. Yang membedakan adalah pasar ini yang ditransaksikan itu berbagai macam mata uang asing berdasarkan kurs. Kemudian apa saja itu fungsi falas? Yang pertama itu sebagai alat tukar internasional. Kemudian yang kedua alat pembayaran internasional. Kemudian jenis falas ini ada dua macam, yaitu yang pertama falas fisik. Di sini falas fisik ini sendiri adalah jenis valuta asing ini, contohnya uang kartal yang berwujud seperti logam, kertas yang digunakan dalam perdagangan internasional. Kemudian yang kedua falas non fisik. Contohnya itu macam-macam seperti surat berharga, wesel, cek dan lain-lain. Nah, yang jelas adanya pasar keuangan internasional ini tentunya mempermudah aliran falas atau valuta asing dan modal. Nah, kemudian globalisasi pasar keuangan. Dari pasar keuangan di seluruh dunia dalam suatu pasar keuangan internasional, karena globalisasi pasar keuangan, calon investor atau penerbit atau issuer tidak hanya melakukan transaksi dalam ruangan lingkup domestik yang terbatas. Kemudian faktor-faktor yang mendorong terciptanya integrasi pasar keuangan adalah yang pertama deregulasi atau liberalisasi pasar dan aktivitas pasar pada pusat keuangan utama. Kemudian kemajuan teknologi yang memungkinkan pengawasan pasar dunia dan pelaksanaan pemesanan dan analisis peluang keuangan. Kemudian peningkatan institusionalisasi pasar keuangan. Nah, di sini globalisasi pasar keuangan itu telah menjadi semakin berkembang. Salah satu alasannya banyak ya. Perusahaan berusaha mencari keunggulan kompetitif di pasar luar negeri untuk mengimbangi. Kemudian ada pengelompokan pasar modal dunia. Dari sudut pandang suatu negara, pasar keuangan dapat dikelompokkan sebagai yang pertama itu pasar internal. Pasar internal disebut juga pasar nasional. Pasar ini dibedakan menjadi yang pertama itu pasar domestik. Pasar domestik merupakan pasar di mana perusahaan penerbit sekuritas berdomisili di negara tersebut. Nah, kemudian pasar asing. Pasar asing adalah pasar di mana dilakukan jual beli sekuritas perusahaan yang tidak berdomisili di negara tersebut. Sekuritas asing diatur oleh pihak berwenang di negara di mana sekuritas tersebut beredar. Misalnya sekuritas yang diterbitkan di Amerika Serikat oleh perusahaan non-Amerika Serikat atau mengikuti hukum sekuritas Amerika Serikat. Perusahaan non-Jepang yang ingin menerbitkan saham di Jepang harus tunduk pada peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Jepang. Kemudian pasar eksternal disebut juga pasar internasional meliputi sekuritas dengan karakteristik sebagai berikut. Pada saat ini diterbitkan, sekuritas ini ditawarkan dengan secara terus-menerus kepada investor di berbagai negara. Kemudian sekuritas tersebut dikeluarkan di luar yuridiksi suatu negara. Pasar eksternal umumnya disebut offshore market atau lebih populer dengan sebutan euro market. Nah, kemudian jenis-jenis pasar keuangan internasional. Yang pertama itu ada pasar euro currency. Euro currency memudahkan transfer dan dana internasional khususnya yang berjangka waktu pendek. Dalam pasar ini, bank-bank berkomersial memakai perantara menerima deposito jangka pendek dalam berbagai mata uang, kemudian dimanfaatkan dana untuk disalurkan dalam kredit yang berjangka pendek juga.
Biasanya transaksi dilakukan dalam kategori perdagangan besar. Dengan nilai transaksi yang besar, deposan dan peminjam utama dalam pasar ini adalah perusahaan besar dan lembaga pemerintah. Volume transaksi euro currency dalam suatu area tertentu biasanya tergantung besar kecilnya di tingkat bisnis internasional dalam area tersebut. Pasar euro currency secara luas termasuk bank-bank Asia yang menerima deposito dan menyalurkan pinjaman dalam mata uang asing, terutama dolar. Kemudian pasar euro currency di Asia sering disebut Asian market, khususnya di Hong Kong, Singapura. Kemudian perbedaan antara pasar currency di Asia dan di Eropa hanya masalah lokasi ya. Pasar dolar Asia tumbuh untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang menggunakan dolar AS atau mata uang kertas lainnya sebagai alat tukar dalam perdagangan internasional. Para pengusaha yang melakukan bisnis di Asia tidak dapat hanya mengandalkan bank-bank di Eropa karena jarak dan perbedaan waktu. Apalagi pemerintah Singapura memberikan kemudahan pajak dalam penghapusan 40% withholding tax atau bunga yang dibayar kepada orang asing pada tahun 1968 dan mengurangi pajak atas laba mereka khususnya Asian Dollar offshore loan dari 40% menjadi 10% pada tahun 1973. Keringanan dan penghapusan pajak seperti ini jelas amat berpengaruh terhadap pertumbuhan pasar dolar Asia. Dalam tiap negara terdapat pasar keuangan yang berfungsi membantu efisiensi transfer dana dan unit-unit yang mengalami surplus dana ke unit-unit yang mengalami defisit. Pasar ini dikendalikan oleh berbagai regulasi yang berupaya mempertinggi likuiditas dan efisiensi. Alasan utamanya keberadaan institusi keuangan yang membentuk pasar keuangan ini adalah untuk menyediakan informasi dan keahlian unit-unit yang mengalami surplus dana. Biasanya tidak mengetahui siapa yang membutuhkan dana. Selain itu, mereka seringkali tidak dapat mengevaluasi risiko kredit dari calon peminjam atau menciptakan dokumentasi yang diperlukan secara mengawasi penerima pinjaman. Institusi keuangan lah yang berspesialisasi dalam mengumpulkan dana dari para penabung, pengemas ulang dana-dana tersebut dan kemudian mentransfernya ke unit-unit yang membutuhkan dana. Di sini pasar currency itu sebenarnya adalah mata uang di luar negara yang merupakan alat pembayaran yang sah ya. Pasar currency ini biasanya digunakan oleh bank atau perusahaan internasional, reksadana, dan dana yang dilindungi nilai menggunakan pasar currency untuk menghindari persyaratan regulasi undang-undang perpajakan yang batasan suku bunga yang sering diperbankan di domestik. Biasanya digunakan ini di negara Amerika Serikat. Kemudian perkembangan pasar currency sendiri ini perkembangannya tumbuh secara luas termasuk di bank-bank Asia yang sudah tadi saya baca. Pasar dolar Asia juga tumbuh untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang menggunakan dolar AS atau mata uang kertas sebagai alat tukar dalam perdagangan internasional. Karena para pengusaha yang melakukan bisnis di Asia tidak hanya mengandalkan bank-bank di Eropa karena jarak dan perbedaan di zona waktu. Kemudian di sini juga ada pengembangan pasar currency. Pertama itu diawali perusahaan-perusahaan multinasional dapat memperoleh dana dari institusi keuangan luar negeri. Kemudian peranan perantara keuangan internasional muncul pada tahun 1960 sampai 1970-an. Seiring dengan gencarnya perusahaan multinasional melakukan ekspansi, hal ini mendorong munculnya pasar euro dolar atau dikenal dengan pasar euro currency. Kemudian pasar euro dolar terciptanya karena korporasi Amerika Serikat mendepositkan dolar Amerika Serikat AS meminjamkan dolar tersebut kepada korporasi-korporasi lain yang berbasis di Eropa. Kemudian karena dolar AS digunakan secara luas bahkan oleh negara-negara lain sebagai medium penukaran, kebutuhan dolar di Eropa berlangsung terus-menerus. Deposito dolar AS yang ditempatkan pada bank-bank Eropa dan benua-benua lain kemudian dikenal dengan nama euro dolar. Kemudian pertumbuhan pasar euro dolar di sebagian disebabkan oleh regulasi muncul di AS pada tahun 1968 yang membatasi bank-bank AS untuk memberikan pinjaman kepada pihak-pihak luar negeri. Subsidiari MNC AS yang berada di luar negeri terpaksa mencari dolar AS dari bank-bank Eropa. Selain itu, pemerintah juga membatasi suku bunga deposit dolar AS. Hal ini mendorong pelarian dolar dari AS ke pasar euro dolar yang tidak menerapkan regulasi semacam itu.
Nah, kemudian yang kedua itu ada komposisi pasar referensi. Nah, pasar referensi terdiri dari berbagai bank besar disebut Eurobank yang menerima deposito dan menawarkan kredit dalam berbagai valuta. Negara-negara yang menjadi anggota Organisasi of Petroleum Exporting Countries juga menggunakan pasar referensi untuk mendepositkan dolar AS karena OPEC umumnya meminta pembayaran minyak dalam dolar. Deposito dolar dari negara anggota OPEC tersebut kadang-kadang disebut petrodolar. Petrodolar itu adalah deposito yang ditempatkan oleh negara-negara menerima dolar hasil penjualan minyak ke negara-negara lain. Kemudian pasar referensi secara historis merupakan tempat perputaran pendapatan minyak dari negara-negara OPEC ke negara-negara lain, yaitu pendapatan minyak yang didepositkan dalam Eurobank dan kadang-kadang dipinjamkan ke negara-negara pengimpor minyak yang kekurangan kas. Sejalan dengan bertambahnya permintaan minyak dari negara-negara pengimpor minyak, dana-dana tersebut sekali lagi dipindahkan ke negara-negara pengekspor minyak yang selanjutnya muncul dalam deposito-deposito baru. Kemudian proses perputaran ini telah menjadi sumber daya yang penting bagi sejumlah negara. Transaksi-transaksi dalam pasar referensi umumnya berbentuk kredit dan deposito yang bernilai besar, biasanya di atas $1 juta. Transaksi-transaksi keuangan bernilai tinggi seperti ini biasanya mengurangi beban operasional sebuah bank. Karena alasan lain mengapa sebuah Eurobank dapat menawarkan suku bunga deposito maupun kredit yang menarik pada suatu valuta didepositkan pada atau diberikan sebagai kredit. Pada suatu valuta didepositkan atau diberikan oleh Eurobank, valuta tersebut biasanya diberi awalan euro. Sebagai contoh, suatu kredit dalam franc Swiss yang diberikan oleh Eurobank dinamakan Euro Swiss franc, sementara deposito pada Eurobank disebut Euro yen. Kemudian suku bunga bagi tiap euro currency tidak berbeda jauh dengan suku bunga valuta tersebut di negara asalnya, yakni suku bunga kredit euro dolar mungkin hanya berbeda sedikit dari kredit dolar yang sama di AS, dan suku bunga kredit euro Swiss franc mungkin sedikit lebih kecil dari suku bunga kredit franc Swiss di Swiss. Namun besarnya suku bunga yang dikenakan atas kredit dalam valuta yang berlainan saling berbeda jauh, karena dana yang didemonisasi dalam masing-masing valuta memiliki tingkat permintaan dan penawaran mereka sendiri. Sini ada kemudian pasar euro kredit. Pasar euro kredit melayani ekonomi yang kekurangan dana, terutama dalam kredit jangka menengah. Syarat jangka menengah biasanya lebih dari 1 tahun dan masa jatuh tempo umumnya 5 tahun. Perbedaan utama dari kredit di pasar euro kredit dan euro currency ini adalah jangka waktu kreditnya. Bank-bank komersial yang berperan aktif dalam pasar euro currency sebagai lembaga perantara juga dapat bermain di pasar euro kredit ini. Perusahaan dan pemerintah pada umumnya meraup dana sebanyak-banyaknya di pasar ini. Kemudian Eurobank menerima deposito jangka pendek dan terkadang memberikan pinjaman dalam jangka waktu lebih panjang. Akibatnya sering-sering terjadi mismatch nih antara kekayaan dan kewajibannya. Kemudian ini dapat memperburuk kinerja bank tersebut dalam periode suku bunga yang meningkat karena mereka mungkin telah meminjam euro kredit pada suku bunga deposito yang harus dibayar cenderung meningkat. Untuk menghindari hal ini, banyak Eurobank sekarang menggunakan suku bunga mengambang bila menjamin euro kredit atau floating rate euro credit loan. Suku bunga mengambang ini sejalan dengan pergerakan suku bunga di berbagai pasar uang seperti LIBOR, London Interbank Rate, yaitu suku bunga yang umumnya dikenakan bagi keamanan antar bank di Eropa. Sebagai contoh, suatu pinjaman euro kredit bisa saja memiliki suatu bunga yang disesuaikan setiap 6 bulan sekali dan dipatok pada harga LIBOR ditambah 1%. Dalam contoh ini merupakan premi yang harus dibayarkan di atas LIBOR dan besar kecilnya tergantung dari risiko kredit si peminjam. Nah, di sini apa itu LIBOR? Nah, menurut LIBOR itu adalah London Interbank Rate yang merupakan itu suku bunga referensi yang mempresentasikan indikasi suku bunga pinjam meminjamkan antar bank, atau suku bunga acuan di mana bank-bank besar global saling meminjamkan di pasar antar bank internasional untuk meminjamkan jangka pendek. Nah, itu sedikit penjelasan tentang LIBOR atau London Interbank Rate. Kemudian ada pasar Eurobond. Pasar Eurobond menggunakan transfer dana jangka panjang dari pihak yang kelebihan dana kepada yang kekurangan dana.
Kemudian dengan kata lain, pasar Eurobond mengisi kekosongan penyediaan dana jangka panjang yang tidak dapat diberikan oleh pasar Eurocurrency dan Eurocredit. Beberapa bank komersial berpartisipasi dalam pasar ini dengan membeli Eurobond atau obligasi sebagai investasi. Tugas utama bank ini adalah melayani perusahaan besar dan pemerintah dalam memasarkan obligasi. Biasanya bank-bank ini mendapatkan Eurobond bersama lembaga investor seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bond mutual funds. Munculnya pasar Eurobond salah satunya diakibatkan oleh pajak persamaan bunga atau interest equalizer tax yang ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1963 untuk mencegah investor Amerika Serikat membeli surat berharga luar negeri. Akibatnya peminjam-peminjam di luar Amerika Serikat yang tadinya menjual surat berharga kepada investor Amerika Serikat mulai menoleh ke pasar selain Amerika Serikat. Ini awal menjamurnya pasar Eurobond. Eurobond sendiri memiliki berbagai karakteristik yang unik. Yang pertama itu Eurobond biasanya membayar kupon dan pembayaran kupon dilakukan secara tahunan. Kemudian kontrak perjanjian dari sejumlah Eurobond mengandung klausul konvertibilitas yang memungkinkan obligasi tersebut dikonversikan dengan saham biasa dalam jumlah tertentu. Eurobond umumnya memiliki sejumlah kecil jika ada proposisi protektif yang memberi keuntungan kepada penerbit. Contohnya adalah call provision. Call provision bahkan terkandung dalam Eurobond berjangka waktu tempo pendek. Sejumlah Eurobond yang dinamakan floating rate notes memiliki provisi suku bunga variabel yang membuat suku bunga kupon berubah sepanjang waktu sesuai dengan pergerakan suku bunga di pasar. Berbagai valuta digunakan untuk mendominasi Eurobond. Yang paling dominan adalah dolar Amerika Serikat yang mendominasi 70 hingga 75% Eurobond. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya dolar Amerika Serikat ini lebih dominan lagi. Eurobond memiliki pasar sekunder. Market dari Eurobond dalam pasar sekunder umumnya adalah para underwriter yang menjual Eurobond dalam pasar primer. Suatu kemajuan yang dinamakan Euroclear membantu memberitahu semua pedagang mengenai jumlah Eurobond yang tersedia untuk dijual dan membuat para sekunder menjadi lebih aktif. Perantara dalam pasar sekunder berbasis di berbagai negara, terutama di Inggris. Mereka tidak hanya dapat bertindak sebagai pialang, tetapi juga sebagai dealer yang memiliki persediaan Eurobond. Banyak perantara ini seperti Bank Amerika Internasional, Solomon, dan Citigroup Internasional merupakan anak perusahaan dari perusahaan-perusahaan multinasional Amerika Serikat. Nah, di sini pasar Eurobond sebenarnya dibentuk untuk membuka basis investor baru bagi pemerintah untuk menerbitkan surat utang di masa depan. Kemudian istilah Eurobond sendiri yaitu mengacu pada obligasi yang diterbitkan dan diperdagangkan di negara luar pengguna mata uang euro. Tujuan penerbitan obligasi ini untuk membantu negara-negara yang terlilit utang seperti negara Spanyol, Italia, dan Portugal agar dapat mengakses dana di pasar finansial. Kemudian dolar ASEAN, sama seperti pasar Eurocurrency, pasar dolar ASEAN tumbuh mengakomodasi kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan dolar Amerika Serikat atau sejumlah falas lain sebagai medium pertukaran bagi perdagangan internasional. Perusahaan-perusahaan ini tidak dapat mengandalkan bank-bank yang ada di Eropa karena jaraknya yang jauh dan zona waktu yang berbeda. Selain itu, pemerintah Singapura telah menghapus withholding tax sebesar 40% atas bunga yang dibayar kepada orang asing pada tahun 1968. Dan pada tahun 1973, Singapura mengurangi pajak atas laba bank yang diperoleh dari kredit-kredit ASEAN dolar yang diberikan perusahaan-perusahaan asing dari 40% menjadi 10%. Pajak-pajak lain juga telah dikurangi atau dihapus sehingga mendorong pertumbuhan pasar ASEAN dolar melalui deposito dolar yang ditempatkan dalam pasar tersebut. Sumber dana deposito ASEAN dolar adalah perusahaan-perusahaan multinasional yang berkelebihan kas dan badan-badan pemerintah, sedangkan kredit utamanya adalah perusahaan-perusahaan manufaktur. Kemudian fungsi utama dari bank-bank pasar ASEAN dolar adalah mengalirkan dana dari para deposan kepada peminjam. Fungsi lainnya adalah pemberian pinjaman kepada bank-bank lain yang membutuhkan, yaitu pinjaman antar bank. Bank-bank yang memiliki pelamar-pelamar kredit yang berkualitas lebih dari jumlah yang mereka dapat dipenuhi sendiri. Menggunakan pasar antar bank untuk mendapatkan dana tambahan, bank-bank yang ada dalam pasar ASEAN dolar umumnya memberikan pinjaman untuk mendapatkan pinjaman dari bank-bank yang ada dalam pasar Eurocurrency. Pemerintahan kredit dolar secara historis relatif lebih tinggi pada bank-bank Hong Kong. Sebagian karena baiknya hubungan mereka dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Korea Selatan, Taiwan, dan Filipina. Bank-bank Hong Kong umumnya menyengam dari bank-bank Singapura melalui pasar antar bank.
Manfaat dan kerugian potensial bagi suatu negara yang diperbolehkan kehadiran pasar referensi diantaranya adalah meningkatnya pengangguran dan pendapatan pajak. Namun bank-bank yang berpotensi dalam pasar ini cenderung menarik konsumen dari pasar perbankan lokal sehingga merugikan bank-bank lokal. Kemudian pasar modal internasional. Pasar modal internasional melayani transfer jangka panjang dalam wujud investasi equity atau equity investment. Pertumbuhan yang mengesankan dalam transaksi saham internasional sebagian besar diakibatkan oleh adanya International Mutual Funds. Yang terakhir ini selain memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan-perusahaan asing yang mempunyai akses yang lebih mudah ke pasar internasional dibanding investor individu. Dengan demikian mereka dapat mengumpulkan dana dari investor individu untuk menciptakan suatu portofolio saham internasional. Sini manfaat pasar modal nasional itu untuk yang pertama itu menjadi penyedia sumber pembiayaan dalam jangka panjang untuk dunia usaha dan juga sangat memungkinkan alokasi dana dengan optimal. Kemudian yang kedua, manfaatnya itu adalah memberikan wahana investasi yang banyak untuk investor sehingga memberikan potensi penghasilan dan tingkat resiko yang bisa diperhitungkan. Kemudian yang ketiga itu manfaatnya adalah menjadi penyedia leading indikator untuk pengembangan perekonomian suatu negara atau nasional untuk penyebaran kepemilikan perusahaan sampai pada lapisan masyarakat. Kemudian pasar referensi swap atau future option dan forward. Di sini transfer dana internasional dalam pasar keuangan internasional seringkali menempatkan para pelaku ekonomi dalam memudahkan risiko falas. Melalui pasar referensi swap, future option dan forward, para pelaku ekonomi menggunakan pasar-pasar ini untuk melakukan spekulasi dan berjaga-jaga. Bank-bank komersial dari perusahaan sekuritas merupakan perantara utama dalam pasar swap. Perusahaan sekuritas mengenangani transaksi future dan option. Kemudian ada peranan pasar modal dan bisnis internasional. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan investasi. Dengan demikian, ia memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara dengan menjalankan dua fungsi, yaitu yang pertama itu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi di sini sendiri menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana atau user. Yang kedua itu memfasilitasi secara langsung bagi para pemilik modal guna berpartisipasi dalam meraih keuntungan investasi. Kemudian memfasilitasi para pengusaha atau perusahaan publik dalam menggunakan modal tambahan untuk menstabilkan tingkat likuiditas perusahaan melalui penjualan efek saham, melalui prosedur IPO atau efek utang atau obligasi. Kemudian memfasilitasi upaya berbagai perusahaan guna kemampuan keuangan perusahaan dalam rangka ekspansi usaha. Sini ada fungsi keuangan. Sarana bagi pemilik untuk memperoleh imbalan dengan cara berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, perusahaan atau masyarakat dapat menempatkan dana yang dimiliki sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing. Pasar modal mempunyai peran penting dalam kegiatan ekonomi secara makro. Pasar modal dapat berperan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara optimal. Perusahaan yang memerlukan dana memandang pasar modal sebagai suatu alat untuk memperoleh dana yang lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan modal yang diperoleh dari sektor perbankan. Modal yang diperoleh dari pasar modal selain mudah memperolehnya, biaya untuk memperoleh tersebut juga relatif lebih murah. Sementara itu, peran modal pada suatu negara adalah sebagai berikut. Menurut Sunaria, yaitu yang pertama sebagai fasilitas dalam melaksanakan interaksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan harga surat berharga yang diperjualbelikan. Kemudian pasar modal juga memberikan kesempatan kepada investor untuk return yang diharapkan. Kemudian pasar modal juga memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Dengan beroperasinya pasar modal, para investor juga memiliki surat berharga yang dimiliki tersebut setiap saat.
Pasar modal juga menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. Kemudian pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi suatu berharga bagi para investor. Keputusan investasi harus didasarkan pada tersedianya informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Kemudian tujuan dibentuknya pasar modal. Ini yang udah tadi saya jelasin ya. Di sini juga sama seperti manfaat pasar modal ini untuk menjadi penyedia sumber pembiayaan dalam jangka panjang untuk dunia usaha dan juga sangat memungkinkan alokasi dana dengan optimal, kemudian memberikan wahana investasi yang banyak untuk investor sehingga memberikan potensi penghasilan dan tingkat risiko yang bisa diperhitungkan. Kemudian yang ketiga itu menjadi penyedia leading indikator untuk perkembangan perekonomian suatu negara, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai pada lapisan masyarakat. Faktor-faktor peluasan pasar modal. Faktornya itu ada berbagai macam, secara signifikan dapat berpengaruh pada perkembangan pasar modal. Di antaranya itu kemampuan investor untuk berinvestasi, kemampuan investor atau terkait kesediaan dan dana dalam masyarakat, kemudian kemampuan investor untuk atau berhubungan dengan keberanian pengambil risiko, kemudian prospek dalam dunia usaha yang mendorong berbagai perusahaan untuk go publik, kemudian berbagai kebijaksanaan pemerintah yang diterapkan dalam suatu transaksi dan diperlukan beberapa komponen agar dapat terlaksananya suatu transaksi yang sah dan ilegal. Demikian pula yang terjadi pasar modal. Untuk proses terjadinya suatu transaksi memerlukan beberapa komponen tersebut, di antara lain adalah yang pertama itu emiten, perusahaan yang menjual kepemilikannya atau saham kepada masyarakat atau go publik. Di sini emiten. Emiten di sini juga merupakan sebutan sebagai perusahaan yang menawarkan efek berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, obligasi, tanda bukti utang, dan unit penyertaan kontrak. Salah satu emiten terbaru yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia yakni Bukalapak dengan kode saham BUKA, dengan pakai huruf kapital BUKA. Kemudian emiten kerap kali dikaitkan dengan perusahaan publik. Apakah keduanya, emiten dan perusahaan publik, ini sama? Di sini emiten dan perusahaan publik adalah dua istilah yang berbeda. Beda emiten dan perusahaan publik terletak pada jenis cek yang dijual kepada publik, yakni obligasi dan saham. Setiap perusahaan publik merupakan emiten. Namun tidak setiap emiten adalah perusahaan publik. Jadi penjelasan emiten di situ ya. Kemudian kedua itu investor. Investor adalah pemilik dana atau pemodal, dapat berupa badan usaha atau perorangan yang membeli kepemilikan suatu perusahaan go publik. Investor di sini yang dimaksud ini adalah yang memberikan modal dengan harapan pengembalian uang. Investor juga bergantung pada instrumen keuangan yang berbeda dengan tingkat pengembalian dan mencapai tujuan. Keuangannya penting seperti membangun tabungan pensiun, mendanai pendidikan, perguruan tinggi, atau hanya mengumpulkan kekayaan tambahan dari waktu ke waktu. Kemudian lembaga penunjang. Lembaga penunjang ini berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bekerjanya pasar modal. Sini ada lembaga-lembaga penunjang. Yang pertama itu penjamin emisi, berfungsi sebagai penjamin dalam penjualan efek yang diberikan oleh perusahaan go publik. Terdapat 4 penjamin, yaitu full frame commitment, best effort commitment, standby commitment, dan all or none commitment. Kemudian penanggung atau guarantor berfungsi sebagai lembaga pengantara emiten dan investor. Kemudian wali amat atau terus berfungsi sebagai wali dari emiten yang memberikan efek dalam bentuk obligasi. Tugasnya adalah menilai kekayaan emiten yang akan dijadikan jaminan, kemudian melakukan pengawasan terhadap emiten, mengikuti secara terus-menerus perkembangan perusahaan emiten, dan jika diperlukan memberi nasihat kepada emiten. Kemudian yang terakhir itu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembayaran bunga dan pinjaman pokok obligasi sebagai agen utama pembayaran. Sini ada kemudian komponen pasar modal internasional. Yang pertama itu ada pasar obligasi.
Pasar obligasi itu adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Nah, di sini ada jenis-jenis obligasinya. Pertama itu jenis obligasi dan obligasi tidak dijamin. Yang tergolong dijamin adalah obligasi hipotek atau obligasi yang penerbitnya dijamin dengan suatu jaminan tertentu. Misalnya itu real estate yang termasuk obligasi dijamin. Yang obligasi jamin ini adalah obligasi trust yang penerbitnya dijamin oleh saham atau obligasi perusahaan lain. Sedangkan obligasi tidak dijamin adalah obligasi yang penerbitnya tidak dijamin dengan suatu jaminan. Obligasi ini sangat berisiko sehingga apabila perusahaan menerbitkan obligasi ini akan memberikan tingkat hingga yang tertinggi dalam jangka untuk menarik minat calon investor. Kemudian yang kedua itu ada obligasi berjangka. Obligasi serial atau obligasi dapat ditebus. Obligasi berjangka adalah obligasi yang memiliki jatuh tempo dalam suatu tanggal. Obligasi serial ini adalah obligasi yang memiliki jatuh tempo secara serial atau berangsur. Obligasi dapat ditebus oleh obligasi yang memberikan hak kepada penerbitnya untuk menebus dan menarik obligasi tersebut dalam jatuh temponya. Kemudian ada obligasi convertible. Obligasi convertible itu obligasi yang dapat dikonversi dengan surat berharga lain pada suatu waktu setelah penerbitannya. Biasanya obligasi jenis ini akan dikonversikan ke dalam saham. Kemudian obligasi terdaftar dan atas tunjuk. Obligasi terdaftar adalah obligasi yang diterbitkan atas nama pemilik. Obligasi adalah obligasi yang tidak tercantum nama pemiliknya dan dapat ditransfer dari satu milik lain cukup melalui penyerahan saja. Kemudian waran itu hak untuk membeli saham pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Kemudian 6 right issue. Right issue merupakan hak bagi pemodal pembeli saham yang dikeluarkan emiten. Ada dua jenis pasar obligasi, yaitu pasar premier. Yang pertama, merupakan tempat diperdagangkannya obligasi saat mulai diterbitkan salah satu persyaratan ketentuan pasar modal. Obligasi harus dicatatkan di Bursa Efek untuk ditawarkan kepada masyarakat. Dalam hal ini lazimnya adalah di Bursa Efek Surabaya atau BES, sekarang Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang kedua itu pasar sekunder. Pasar sekunder itu merupakan tempat diperdagangkannya obligasi setelah diterbitkannya dana yang tercatat di BES. Perdagangan obligasi akan dilakukan di pasar sekunder pada saat ini. Kemudian perdagangan akan dilakukan secara over the counter, artinya tidak ada tempat perdagangan secara fisik, pemegang obligasi serta pihak yang ingin membelinya dan akan berinteraksi dengan bantuan perangkat elektronik seperti email, online trading, atau telepon. Kemudian pasar saham. Secara sederhananya pasar saham didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seorang atau badan usaha perusahaan. Saham preferred adalah gabungan antara obligasi dan saham biasa, artinya di samping memiliki karakteristik seperti obligasi juga memiliki karakteristik seperti saham biasa. Pasar saham adalah pasar untuk memperdagangkan saham perusahaan di pegangan umum atau instrumen finansial yang berhubungan atau termasuk opsi saham, perdagangan, dan perakiraan indeks saham. Ada beberapa saham di ekonomi maju dengan pasar terbesar di Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan Eropa. Pergerakan harga di pasar atau bagian di pasar ditangkap dalam indeks harga yang disebut indeks saham, di antaranya indeks standar & Poor's, indeks waktu finansial. Indeks seperti di atas biasanya diukur dari kapitalisasi pasar. Kemudian ada valuta asing. Pasar valuta asing atau disingkat PALAS merupakan jenis perdagangan atau transaksi yang diperdagangkan mata uang suatu negara terhadap uang negara lainnya, atau pasangan mata uang atau pair yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Dalam pasar valuta asing terdapat dua nilai, yaitu nilai tukar langsung atau direct exchange rates, yaitu harga mata uang asing dilihat dari mata uang negara tersebut. Kemudian nilai tukar tidak langsung atau indirect exchange rate, yaitu harga mata uang negara tersebut dilihat dari mata uang asing. Kalau valuta asing tadi yang pertama sudah saya jelasin ya. Jadi di sini yang jelas adanya pasar keuangan internasional tentunya mempermudah pertukaran
dari suatu falas atau valuta asing atau modal tersebut. Nah, saya rasa cukup sekian pembahasan dari saya. Mungkin kalau ada lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.